Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita kembali ke Yehezkel 37. Maksudnya ya perjanjian lama. Yehezkel 37 ayat 1 sampai 28 dan ayat 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11. Melalui kuasa Roh Kudus, Yehezkel dalam suatu penglihatan melihat lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Tulang-tulang itu melambangkan seluruh kaum Israel, yaitu Israel dan Yehuda, ya, utara, selatan, dan apapun yang sudah terpecah, yang harapannya telah punah ketika mereka berada dalam pembuangan. Nabi Yehezkel diperintahkan Tuhan untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Yehezkel 37 ayat 4 sampai 6 dan ayat 10 sampai 11, agar mereka dihidupkan kembali untuk memperoleh nafas hidup dari Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, bagi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, segeralah mengambil keputusan untuk percaya agar beroleh nafas kehidupan, karena semua manusia tanpa Tuhan Yesus berada seperti tulang-tulang kering ini. Amin. Nah, kami menemukan sebuah tulisan dalam buku renungan harian Makna Sorgawi, Mansor, 18 April 2021, mengenai pesan penting yang Tuhan dalam keseluruhan kitab Yehezkel 37 ini sampaikan buat kita yang sekarang ini. Jadi Israel menjadi contoh bagi semua orang di tengah dunia ini. Bukan sekedar membaca, namun sekaligus merenungkan dan melakukan. Dengan demikian kita bahkan generasi kita akan terus mengalami kuasa dan kasih-Nya bagi kita, keluarga kita, bangsa kita, bahkan bagi seluruh dunia. Ditemukan dalam tulisan itu 4 poin penting dalam nubuatan yang Nabi Yehezkel sampaikan di dalam Yehezkel 37. Yang pertama, bahwa sekalipun keadaan kita dan sekeliling kita rusak berat, tanpa pengharapan, dan betul-betul di luar kendali, Tuhan menyuruh kita tetap optimis dan menyadari bahwa Tuhan masih mengendalikan situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, firman yang menghidupkan kembali, yang sudah tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan menyuruh Yehezkel agar bernubuat, di mana firman Tuhan bisa menghidupkan tulang-tulang itu kembali. Tanpa firman Tuhan, jiwa manusia akan tetap mati. Yang membuat orang dapat menyadari dosa-dosanya adalah firman Tuhan yang berkuasa untuk menobatkan orang-orang. Injil harus terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Yang ketiga, Roh Tuhan dihembuskan kembali sehingga mereka hidup kembali dan menjadi pasukan yang sangat besar. Bukankah ini hebat? Bahwa semua anak-anak Tuhan, orang percaya yang dikuasai oleh Roh Tuhan, menjadi alat yang luar biasa di tangannya, di tangan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kita harus mengandalkan Roh Tuhan, Roh Kudus itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika Tuhan memulihkan mereka, menyatukan sisa kerajaan utara dengan mereka di bagian selatan, dengan cara demikian, maka janji Tuhan kepada seluruh keturunan Israel akan digenapi dan ia menjadi raja bagi mereka dan tinggal di tengah-tengah mereka. Itulah yang akan terjadi kalau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita di atas segala raja datang pada kedua kalinya. Kesimpulannya, bagi kita yang saat ini sedang mengalami ujian, pergumulan yang berat,
seakan-akan tidak ada jalan keluar. Percayalah, Yesus Tuhan dan Raja kita adalah jalan. Sabar dan nantikan pertolongannya. Baca kembali Yesaya 37 ayat 1 sampai 28. Dia pasti menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia pencipta langit bumi dan tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada